Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur setiap pagi Engkau datangi kami. Setiap pagi Engkau sediakan embun-Mu untuk menyegarkan kami. Setiap pagi kesempatan demi kesempatan untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau, Engkau berikan. Dan setiap pagi Engkau juga membawa kami untuk kami boleh merenungkan akan firman-Mu. Mari Tuhan, teduhkan hati kami saat ini untuk kami benar-benar menangkap apa yang Engkau mau. Untuk bersama-sama kami merenungkan akan firman-Mu. Untuk membawa kami terus masuk semakin dalam untuk mengenal Engkau. Bahkan di dalam hidup kami tidak pernah salah paham dengan Engkau Tuhan. Mari Engkau berbicara kepada kami. Biarlah roh hikmat, wahyu dan pengertian turun atas setiap kami. Memampukan kami untuk menangkap apa yang Engkau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang di tempat ini maupun yang ada yang mengikuti live streaming. Pagi ini saya ingin judulnya, saya juga bingung. Wah, tapi bagus juga. Tentang bahasa kebenaran. Saudara tahu bahasa itu sangat memudahkan kita untuk berkomunikasi. Nah, kalau kita ketemu dengan orang yang memiliki bahasa yang berbeda dengan kita, sudah pasti kalau ngomong itu pasti nggak nyambung. Dia ngomong apa, kita jawab apa, nggak jelas. Bahasa itu macam-macam, ada bahasa yang memang kita sampaikan seperti saya sedang berbicara gini ya. Ada bahasa gerakan tubuh ya. Nah, macam-macam. Sama seperti kalau kita ya. Saya dulu dengan suami saya waktu pertama kenal, ya sejauh itulah kita bisa berbahasa karena bahasa Indonesia sama-sama. Tapi waktu kemudian menikah, saya mulai menangkap ada bahasa-bahasa tubuh yang kita bisa ngerti ya. Karena semakin dekat. Kita ngerti, mungkin dengan sahabat kita juga ngerti. Kadang kalau mukanya lagi muram, kita tahu dia sedang menyampaikan bahasa kesedihan, pergumulan. Atau lagi kalau kita ngomong, dia reaksinya bagaimana, kita bisa membaca. Bahasa itu sangat penting untuk bisa kita membangun sebuah komunikasi yang tepat. Nah, saya baru pulang dari Sulawesi Utara. Di sana ada bahasa daerahnya dan tidak ada orang-orang yang tidak fasih dalam bahasa Indonesia, dia lebih gampang berbahasa daerahnya. Seorang pendeta, ibu pendeta, dia kalau bicara sama saya tadinya lewat telepon sebelum kita ketemu. Nanti dia ngomong terus bilang gini, maaf Bu ya, saya itu bahasa Indonesianya kurang bagus kata dia. Saya lebih fasih bahasa daerah. Nah, kemudian kalau waktu bertemu dia bicara sama temennya, dia akan berbahasa daerahnya yang saya tidak ngerti. Tapi kemudian bicara dengan saya dengan bahasa Indonesia. Nah, saya nggak ngerti temennya ini ngomong apa karena saya tidak mengenal bahasanya. Nah, itu dengan manusia. Juga dengan Tuhan. Kita perlu mengerti bahasa yang Tuhan mau dibangun antara Dia dengan kita. Loh, kan Tuhan itu yang menciptakan semua bahasa di dunia ini. Mestinya dia ngerti betul. Dia ngerti sekali. Kita mau ngomong, kita berdoa dengan bahasa Indonesia. Mungkin orang China dia dengan bahasa Mandarin. Tuhan ngerti semua. Tapi yang saya mau katakan adalah bahasa kebenaran itu bahasa yang harus kita kenali sebagai orang percaya dimanapun kita berada. Yaitu dasar daripada bahasa yang Tuhan mau. Sehingga tidak akan terjadi di Matius 7 itu dikatakan begini kejadian. Matius 22 apa 7 ya? Kebalik. 7 kali. Nah dikatakan gini,
kita ini sudah melakukan semua pelayanan-pelayanan, tapi satu hari Tuhan bilang begini, aku gak kenal engkau. Loh kenapa gak kenal ya? Kan aku sudah menyembuhkan orang sakit di dalam namamu. Iya tapi aku gak kenal engkau. Kenapa dia gak kenal kita? Ya karena kita tidak pernah ngerti komunikasinya dengan dia, sehingga kita bisa salah tafsir. Mari kita buka di dalam Yohanes 8 ayat 43. Dikatakan demikian, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sehingga kita seringkali salah paham sama Tuhan. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Jadi ternyata ketika kita bisa salah tangkap sama Tuhan, karena kita gak bisa nangkap firman Tuhan. Seorang bapak bilang begini sama saya, dia kenal saya baru beberapa tahun ini. Dia bilang gini, tahu gak Bu katanya, saya itu dulu bukan di Cirebon ini, dulu ketika di tempatnya yang lama. Saya aduh ibu sih gak kenal sih, saya itu udah melayani Tuhan hebat sekali. Pokoknya dia lakukan ini, saya nurut, saya suruh ini sama pendetanya, saya kerjakan, saya udah. Tapi toh hidupnya sekarang saya dalam kesulitan. Nah, yang salahnya di mana? Dia merasa udah lakukan segalanya, dia sudah nurut sama pendeta, dia udah lakukan, mungkin kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tapi toh hidupnya tidak semakin baik. Dia merasakan salahnya di mana? Wah. Kalau kita mau tahu salahnya di mana, Alkitab tadi mengatakan kamu tidak ngerti bahasaku sih. Tuhan itu punya alat komunikasi dengan kita, dengan manusia. Dan Tuhan bilang kamu harus ngerti. Kalau orang yang gak sama bahasanya, gak bisa sama bahasanya, nanti kita bilang tolong ambilin HP. Dia ambilin tas, salah kan? Nah, karena bahasanya gak ngerti. Nah kalau biasanya kalau yang gak ngerti nanti kita tunjuk, ini tolong ambilin yang seperti ini gitu. Nah nanti dia baru bisa. Firman Tuhan mengatakan, kenapa ya hari ini ayatnya hilang terus? Tolong multimedia. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak menangkap firmanku. Ternyata untuk ngerti bahasanya Tuhan itu kita perlu firman. Perlu firman untuk menangkap itu. Seorang bapak mengeluh konseling tentang kesulitan hidup. Saya bilang baca firman. Baca firman suka pusing, udah ikut PA. Bukan PA saya tidak mempromosikan PA saya. Saya bilang ikut PA-nya Pak Gideon tuh. Ikut. Gak pernah datang. Akhirnya dia ngomong PA. Emang PA bisa nolong saya? PA bisa memberkati? Bukan. PA tidak menjamin Anda menjadi orang yang diberkati. Tapi PA kamu belajar bahasanya Tuhan. Sehingga lewat pemahaman Alkitab, baca Alkitab, belajar firman Tuhan. Kamu belajar bahasanya Tuhan. Orang seringkali tidak berpikir firman itu penting, sangat penting. Untuk membuat kita gak salah paham dengan Tuhan. Karena kita tahu, nah bahasanya Tuhan itu apalah? Adalah bahasa kebenaran. Karena Tuhan itu gak pernah salah. Jadi itu bahasa kebenaran. Nah ciri-cirinya apa? Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran. Jadi kalau kita mau hidupnya benar, tolok ukurnya adalah Yesus. Kalau kita mau tahu kita itu benar enggak, standar hidup kita adalah Yesus. Nah Yesus sendiri dikatakan dia adalah firman yang keluar dari Allah. Jadi artinya ketika kita mau hidup benar, ya firman itu harus menghidupi kita. Jadi ciri daripada bahasanya Tuhan yaitu bahasa kebenaran itu adalah Yesus dan firman itu sendiri. Jadi
ciri-cirinya adalah berdasar firman. Maka penting baca Alkitab, maka penting memahami Alkitab. Maka penting sekali untuk selalu firman itu ada di dalam diri kita. Karena itu bahasa yang akan disampaikan Tuhan buat hidup kita. Roma 10 ayat 3 mengatakan demikian. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ternyata di dunia ini ada kebenaran Allah dan ada kebenaran kita sendiri. Yang benar begini, kita kan seringkali begitu. Yang benar begini, makanya kita suka pengen jadi penasehatnya Tuhan. Kita doa sama Tuhan, terus ternyata jadinya tidak seperti yang kita pikir. Mestinya kan begitu. Mestinya kan begitu. Seorang ibu tuh sering sekali datang ke saya, tapi ini dulu. Ibunya udah almarhum. Dia sering kali begini, In, karena dia jauh lebih tua dari saya. In, kalau memang benar Tuhan itu sayang sama saya, kalimat di depannya tuh pasti bilang begitu. Harusnya kan saya begini. Itu kebenarannya dia. Kebenaran kita itu bisa salah. Tapi standar hidup kita adalah kebenaran Allah. Jadi kita harus hati-hati ketika kita memutuskan sesuatu yang kita anggap benar, apakah itu kebenaran Allah atau kebenaran diri kita sendiri. Ada cerita di Alkitab tentang Daud, tapi yang cerita ini Salomo. Kita baca 1 Raja-Raja 8 ayat 17 sampai 19. Lalu raja melanjutkan, raja ini Salomo yang ngomong. Ketika Daud ayahku bermaksud mendirikan rumah untuk nama Tuhan Allah Israel, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku dan maksudmu itu memanglah baik. Hanya bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak. Dialah yang akan mendirikan rumah itu untuk namaku. Jadi Daud ini satu hari dia kan sudah punya istana. Terus dia lihat tabut Allah ini belum punya tempat. Dia kepengen bikin tempat bait Allah untuk tempat tabut Allah ini. Baik nggak? Baik. Tapi Tuhan ketika dia ngomong sama Nabi Nathan, aku mau bikin gitu. Oh baik, kerjakan saja. Nabinya pulang, Tuhan bilang sama nabinya, kasih tahu Daud, bukan dia yang bakal bangun, tapi anaknya nanti, yaitu Raja Salomo ini. Baik nggak? Baik. Dan dikatakan di sini memang baik pikiranmu itu, tapi bukan kamu yang bangun. Nah, seringkali kita tolok ukurnya baik. Saya akan melakukan yang baik. Dulu seorang bapak tidak mau ke gereja lagi. Karena banyak orang Kristen yang suka bohongi dia. Terus dia bilang begini, saya tidak perlu ke gereja. Karena saya lebih baik daripada orang-orang yang nipu saya. Dia majelis gereja, dia aktivis gereja, tapi nipu saya. Saya tidak perlu ke gereja. Tapi saya mau katakan, ternyata kebenaran itu tidak sama dengan kebaikan. Kalau kebenaran Allah selalu baik, tapi kebaikan belum tentu kebenaran Allah. Jadi bagaimana kita bisa menangkap bahasa kebenaran itu lewat firman yang sumbernya adalah Allah. Yesus sendiri itu yang jadi sumber. Baru kita tahu ini benar. Kalau benar itu dari Tuhan pasti baik. Walaupun kelihatannya tidak baik. Kenapa? Karena kita tahu Roma 8 ayat 28 mengatakan, ini saya lompat. Dikatakan, aku tahu sekarang
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau mendatangkan kebaikan itu ujungnya itu bakal baik. Tapi seringkali prosesnya ngalami yang kurang baik. Anak-anak kalau sekolah itu ujungnya naik kelas baik. Tapi harus lewati ulangan ujian yang gak suka. Anak-anak gak suka seringkali. Tapi harus jadikan seperti itu. Kemarin saya baru dengar dari guru-guru SD. Anak kelas 6 sekarang ujian prakteknya itu tatap muka. Karena sekarang sudah boleh tatap muka kan. Tatap muka. Karena sudah terlalu lama online. Gak pernah ketemu guru. Sekarang suruh tatap muka. Sampai yang paling pinter pun itu bisa gemeter. Gitu. Karena gak pernah. Sehingga guru-guru menyimpulkan ini ujian sampai selesai harus tetap tatap muka. Supaya apa? Supaya ujungnya ketika nanti naik ke SMP mereka udah biasa presentasi. Mereka sudah biasa ketemu guru tuh gak takut. Itu padahal sudah didoain, saya yang doain, diurapi. Tapi tuh katanya gitu. Begitu masuk ruangan itu pegang kertas itu bisa goyang begini. Karena gak pernah. Suka nggak anak-anak? Nggak suka, pengennya online aja, nggak ketemu guru. Tapi sebenarnya itu sebuah persiapan untuk masuk SMP. Ini anak-anak kok bisa sampai yang pinter. Nah apalagi yang males ya, yang pinter aja tuh gemeter. Padahal gurunya ya gurunya dia juga. Tapi kan ketemunya di online. Nah ujungnya akan mendatangkan kebaikan. Tapi harus melewati. Nah cara Tuhan juga begitu. Dia akan ikut bekerja dengan kita mendatangkan kebaikan. Jadi bukan sekarang sudah ngalami baik-baik. Oh sama Tuhan enak dielus-elus. Enggak. Ujungnya kebaikan buat kita. Itu salah satu bahasa Tuhan. Berarti kebenaran itu tidak selalu kebaikan. Tetapi kebenaran selalu mendatangkan kebaikan. Tapi yang kita anggap baik belum tentu itu kebenaran. Jadi ciri daripada bahasa Tuhan adalah berdasarkan firman. Dan kita mengerti bahwa dia punya kebenaran yang belum tentu sama dengan yang kita anggap benar. Nah, bagaimana kita sekarang mengerti tentang kebenaran dan bahasanya Tuhan itu gimana mengertinya? Hidup kita harus didasari dari dua hal untuk kita mengerti bahasanya Tuhan. Yohanes 17 ayat 17 mengatakan demikian. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi satu dasar adalah firman itu kebenaran, gak bisa diganggu gugat. Kalau firmannya itu sudah diberitahukan, itu sebuah kebenaran. Firman Tuhan itu kebenaran. Dan hidup kita untuk memahami bahasa Tuhan sehingga kita gak salah paham adalah bergerak dalam firman Tuhan. Jadi setiap kali kita sedang mengambil keputusan, kita sedang harus membuat pilihan-pilihan, harus didasarkan kepada firman. Firman dulu itu ada dulu. Baru setelah firman itu kita lihat yang kedua, 1 Yohanes 2 ayat 27. Dikatakan sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Jadi pengurapanmu itu yang kamu terima itu juga menjadi tolok ukur bahasanya Tuhan. Kita sudah diurapi dan kemudian dikatakan
dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana dahulu Tuhan telah mengajar kamu. Jadi dahulu Tuhan telah mengajar kamu itu firman. Jadi ketika kita bergerak, kalau saya boleh simpulkan ini, pengurapan ini adalah pimpinan Roh Kudus. Jadi ketika kita sudah dapat firman, kita harus mengikuti langkahnya pimpinan daripada Roh Kudus. Biasanya orang-orang Kristen suka dengan yang kedua, nggak suka yang pertama. Jadi kalau mau ngambil keputusan gini, dia doa, kemudian kalau tandanya begini pasti itu dari Tuhan. Kalau Tuhan buka jalan pasti itu dari Tuhan. Kalau saya ketemu orang cocok pasti itu dari Tuhan. Kalau saya jalannya mulus pasti itu dari Tuhan. Hati-hati, bisa benar dari Tuhan, tapi juga bisa tidak. Kalau tidak didasari dengan firman yang berbicara. Gideon di Hakim-Hakim 6 ayat 14. Nggak ada di catatan. Ini tadi saya baru ingat di sini. Hakim-Hakim 6 ayat 14. Satu hari Gideon ini waktu itu memang lagi ngumpet karena bangsa Israel ini selalu ditekan dengan orang-orang Midian. Tapi tiba-tiba Gideon ini kedatangan malaikat. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Gideon ini lagi ngumpet, soalnya kalau dia mengirik segala ketahuan orang Midian nanti akan dirampas. Tapi tiba-tiba malaikat datang dan bilang, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Ini firman Tuhan. Lanjut di ayat 16 sampai 17. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis." Maka jawabnya kepadanya, jawabnya Gideon nih, "Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku." Nah, kalau kita lihat pengalamannya Gideon, dia dapat firman dulu, baru kemudian dia minta tanda. Tapi ada begitu banyak orang Kristen menangkapnya, kalau Tuhan yang nyuruh saya, pasti tandanya begini. Enggak selalu salah, tapi saya bilang tidak. Berbahaya karena bisa tidak tepat. Saya mau pergi ke sana, tandanya kalau nanti saya dapat tiket, pasti saya berarti boleh ke sana. Saya pikir bukan orang percaya juga kalau mau pergi bayar tiketnya pasti dapat tiket. Saya pikir begitu. Jadi bahaya kan? Saya kalau Tuhan memang berkenan, mestinya saya nggak dapat tiket. Kalau Tuhan nggak berkenan, tapi saya dapat tiket sih berarti saya bisa pergi ke sana. Saya mau kasih tahu, tindakan kita supaya nggak salah paham sama Tuhan. Ternyata ketika sudah dapat tiket kita pergi ke sana, kita tidak dapat apa yang kita harapkan. Kemudian kita marah-marah. Tuhan sudah nuntun saya ke sini, kenapa saya tidak enak di sini? Misalnya itu. Berbahayanya begitu. Tapi kita lihat bagaimana cara Gideon menangkap bahasa kebenaran. Dia bergerak atas dasar firman Tuhan, baru dia melihat tanda-tanda yang Tuhan berikan. Dan itulah bahasanya Tuhan. Mari kita belajar, karena semua yang kita lakukan, ketika kita lakukan berdasar firman, dan firman itu adalah kebenaran, tidak mungkin kita salah. Dan itu bahasanya Tuhan. Kenapa Tuhan bilang kamu gak bisa mengerti bahasaku? Karena kamu tidak menangkap firmanku. Bergeraknya bukan berdasarkan firman. Saya bersyukur
Saya terlibat pelayanan di Bahtera, saya terlibat pelayanan di Eklesia. Di situ saya belajar firman yang menggerakkan hidup kita. Dan secara kasat mata saya melihat Tuhan bekerja. Dari apapun, dari kehidupan pribadi saya sampai kehidupan pelayanan. Saya baru ketemu dengan seorang guru ketika saya jalan, tadi saya pimpin devotion dulu. Saya guru, Miss, saya dipanggil. Gimana pelayanan di Sulawesi? Saya bilang, ya saya cerita sebentar karena saya tahu di sini pasti sudah mikir sayanya kemana. Nah, saya bilang, oh iya, kata saya, ya semua diberkati. Saya melihat begitu banyak hal-hal yang luar biasa gitu-gitu. Aduh, aku tuh kepengen, suamiku sampai tanya itu gimana bisa pergi. Kenapa gerejaku tidak lakukan itu? Dia bilang gitu. Saya bilang berdoa buat setiap gereja supaya mengerti panggilan apa. Semua gereja beda-beda panggilannya, saya bilang. Tapi yang pasti gereja memang harus bergerak untuk keluar. Jadikan semua bangsa murid, dan kami hanya bagian kecil dari rencana Tuhan untuk menangkap dunia. Terus gimana? Saya bilang ketika Tuhan beritahukan semua pasti dilengkapi, dan itu firman. Kita tidak pergi karena sebuah program, kita tidak pergi karena sebuah keinginan dari manusia, tapi kita berangkat karena keinginan Tuhan, karena firman Tuhan. Dan kita berangkat dan kita akan menemukan banyak hal yang memang tanda-tanda itu mengiringi orang percaya. Jadi mari kita belajar mengerti dan menangkap bahasanya Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, kenapa kamu gak ngerti bahasaku? Karena kamu tidak menangkap firman. Artinya bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan tidak searah. Kalau searah pintar semua. Nah, kita tinggal doa aja kan searah. Tapi kita bisa menangkap apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Bahasanya dia, kehendak dia, yaitu dari firman. Jadi sebelum kita melangkah, mari kita mencari firman. Mungkin kita gak langsung dapat, tapi lewat belajar firman, lewat membaca firman, lewat mengikuti pemahaman Alkitab, kita akan mengenal siapa Tuhan kita. Sewaktu-waktu Roh Kudus akan mengingatkan. Mungkin kalau ngelihat semua orang yang menyampaikan firman di sini, hebat ya, apal semua Alkitab. Maaf saudara-saudara, saya itu orangnya tuh nggak ngafal ayat Alkitab. Cuma saya itu beruntung suka ngafal letaknya ayat. Kalau suruh ayat segini-segini, hanya yang terkenal saja. Sukanya oh ada begini. Nah sekarang ini kalau pakai ini kadang-kadang menyulitkan karena nggak ada halaman yang bisa diingat. Tapi bersyukur karena ada searching. Asal ingat katanya aja bisa ketemu. Apakah karena saya hebat? Tidak. Karena Roh Kudus selalu mengingatkan apa yang pernah kita baca di Alkitab. Karena ini bukan Alkitab itu bukan buku sembarang buku, tetapi ada Roh Kudus yang bergerak di dalamnya, yang akan mengingatkan kita akan semua yang sudah kita tangkap sebelumnya. Nah, mari kita belajar memahami bahasa kebenaran dalam hidup kita supaya kita nggak kecewa, supaya kita nggak salah paham sama Tuhan, supaya kita tidak meragukan Dia bahwa Dia adalah Allah yang memang berbicara kepada kita. Sedikit ya bagaimana mengerti bahasa kebenaran Tuhan itu. Amos 4 ayat 13. Amos 4 ayat 13 mengatakan demikian. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan Allah semesta alam, itulah namanya. Jadi Tuhan itu punya pikiran terhadap kita loh. Makanya kan ada lagunya, ku di tanganmu, aku di pikiranmu. Jadi Tuhan itu memikirkan juga. Dan dikatakan Dia akan memberitahukan kepada kita apa yang dipikirkannya.
Jadi sebenarnya Tuhan itu udah tahu yang dipikirkan Tuhan tentang kita masing-masing, dia tahu. Dan dia bilang aku akan memberitahukan. Nah kalau kita mau diberitahu tapi kita nggak ngerti bahasanya, ya kita nggak akan ngerti. Kita nggak bisa nangkap yang di pikiran Tuhan. Jadi artinya setiap kita itu selalu ada di pikirannya. Tuhan pernah mikir begini, Sodom dan Gomora ini sudah harus aku tunggang balikan. Tapi dia mikir, enaknya ngomong nggak ya sama Abraham kalau aku mau menunggang balikan Sodom dan Gomora. Kan di Sodom ada Lot, ponakannya Abraham. Artinya Tuhan itu sebenarnya juga memikirkan sesuatu tentang kita. Dan kemudian kita lihat bahwa dia punya kehendak yang sempurna atas kita. Walaupun kalau kita lihat di Roma ada kehendak yang baik, berkenan dan sempurna. Kenapa baik? Ya sudahlah, kamu ngotot-ngotot kasih aja, tidak membahayakan. Berkenan ya sudah, kita minta-minta kasih. Tapi Tuhan punya kehendak yang sempurna untuk kita. Dan kemudian kita lihat bahwa ujungnya adalah mendatangkan kebaikan seperti di Roma tadi. Itu bahasa kebenaran. Mari kita menyadari bahwa Tuhan itu suka curhat sama kita atas apa yang sedang dipikirkannya. Mari kita ngerti, kita kan seneng, suka kepo, kepengen ngerti orang lain kan. Mari kita belajar kepo untuk mengerti Tuhan. Tuhan itu lagi mau apa sih sekarang? Tuhan ini lagi apa sih di surga? Tuhan ini kira-kira mikirin aku lagi mau ngapain sih sama aku? Perlu itu untuk mengerti bahasa kebenaran. Mari kita belajar. Kebenaran firman harus ada di dalam kita. Pengurapan Roh Kudus yang akan memimpin kita menggenapkan setiap firman yang Tuhan bicarakan kepada kita. Tidak perlu kita mencari orang pengajar. Itu bukan berarti tidak perlu kita belajar firman, tapi pengurapan itu akan mengajarkan. Artinya kita tetap belajar firman, kita tetap perlu mentor, kita tetap perlu pembimbing, kita tetap perlu guru. Tapi dalam hidup keseharian kita yang kita sudah diurapi oleh Roh Kudus, itu pengurapan itu yang akan menuntun kita untuk mengambil keputusan yang Tuhan biasanya iringi dengan tanda-tanda dari orang percaya. Jadi mari kita belajar bahasanya Tuhan supaya kita tidak jadi orang Kristen yang salah, gagal paham, yang kita salah mengerti dan menangkap Tuhan sehingga kecewa, sehingga akan terjadi orang-orang yang meninggalkan Tuhan, orang-orang yang marah sama Tuhan. Mau marah sama Tuhan ya tetap aja Tuhan adalah kebenaran, firman Tuhan tetap. Dan saya percaya kita semua yang setiap hari diberi firman-Nya, firman itu akan terus tertanam. Suka lupa itu nggak apa-apa, Roh Kudus akan mengingatkan. Makanya setiap hari doa, ketujuh roh Allah turun atasku. Setiap pagi saya minta Tuhan, roh hikmat, roh keperkasaan, macam-macam roh, tujuh roh Allah itu. Roh pengenalan akan Tuhan, roh takut akan Tuhan masuk dalam hidupku. Supaya nyata dan semakin nyata hidup kita adalah orang-orang yang menangkap bahasa kebenaran Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya kami butuh firman-Mu setiap pagi, setiap hari, bahkan di dalam setiap keputusan, setiap pilihan-pilihan dalam kehidupan kami. Ampuni kami kalau selama ini kami kurang memahami dan menangkap akan bahasa-Mu Tuhan. Tapi biarlah pagi ini ketika Engkau menjelaskan, ketika Engkau membukakan dan menyingkapkan bahasa kebenaran itu, mari Tuhan Engkau lebih dalam lagi untuk berbicara kepada kami, supaya nyata kami menjadi orang-orang percaya yang selalu menangkap dan memahami akan pimpinan-Mu dan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan demi kesempatan yang Kau berikan untuk kami terus dapat bergerak maju dalam pimpinan, dalam kekuatan
yang daripadamu. Terima kasih Bapa. Bapa, saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Bapak Jokowi sudah mengumumkan akan keadaan Indonesia dalam masa pandemi ini yang sudah sangat menurun, sehingga memberikan kesempatan di bulan yang akan datang dalam liburan panjang orang-orang untuk boleh mudik. Kami percaya bahwa Engkau sendiri yang akan terus membawa bangsa kami kepada keadaan dan situasi yang menjadi lebih baik, oleh karena orang-orang yang mau berdiri buat bangsa ini, mereka yang benar-benar Tuhan mau mengikhtiarkan yang baik untuk bangsa Indonesia. Engkau berkati dan Engkau dengar doa-doa dan seruan daripada seluruh anak-anak-Mu yang bersatu hati ingin dan merindukan Indonesia yang mengalami lawatan Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau sendiri yang akan memberikan hikmat. Engkau sendiri yang memberikan pengertian kepada Bapak Presiden selaku pimpinan, sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan, untuk dapat mengatur bersama dengan seluruh para menteri kabinet Indonesia Maju, bersama dengan orang-orang yang tidak bisa kami sebutkan, yang ada di balik setiap keputusan-keputusan bangsa. Mereka yang mendukung dan juga mereka yang mau ikut dan merindukan satu kebangunan buat bangsa Indonesia. Bapak, kami berdoa buat mereka semua, berkati mereka, mampukan mereka Tuhan untuk mengatur apa yang terbaik untuk Indonesia. Dan Engkau gagalkan setiap kehendak-kehendak yang bukan berasal daripadamu. Kami berdoa buat rekan-rekan kami yang saat ini ada di Sulawesi Utara, yang sedang melakukan bagian mereka Tuhan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Nyatakan kekuatan dan kuasa-Mu, peliharakan mereka satu persatu, sehingga apa yang sudah Engkau rencanakan menjadi agendamu untuk saudara-saudara kami yang ada di Sulawesi Utara, semuanya Tuhan boleh digenapi. Kami berdoa khusus untuk hamba-Mu Ibu Nani yang juga ada di sana. Dan hari ini untuk mengerjakan bagian yang sudah Engkau tetapkan selaku pemimpin di tempat ini, diutus untuk pergi ke sana. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap melindungi, memelihara, dan memberikan kesempatan-kesempatan, pintu-pintu terbuka untuk menggenapkan apa yang Kau kehendaki untuk dikerjakan di sana. Bersama dengan tim yang ada, supaya genap sempurna apa yang Engkau kehendaki. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengutus hamba-Mu ini pergi. Engkau yang mengutus setiap rekan-rekan kami yang saat ini ada di sana. Engkau juga Tuhan yang akan melengkapi, menuntun, menyertai, dan bahkan Tuhan dengan perkara-perkara yang hebat, supranatural dikerjakan untuk melihat daerah Sulawesi Utara menjadi bagian yang Kau akan lawat dengan api yang luar biasa untuk menyemangatkan mereka kembali, untuk kembali mengerti satu panggilan keselamatan di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya walaupun kami mungkin tidak berangkat ke sana, tetapi kami adalah bagian daripada kerajaan Allah yang juga membawa sebuah panggilan untuk tetap mengerjakan dan mendatangkan lawatan buat kota Sion ini dan juga buat Indonesia. Bukakan dan singkapkan kebenaran-Mu semakin tajam, semakin dalam, sehingga kami semua menjadi orang-orang yang menangkap bahasa kebenaran-Mu Tuhan, dan tidak menjadi orang-orang yang kecewa dan meninggalkan Engkau. Tetapi sebaliknya kami terus Tuhan akan berlari menuju kepada setiap panggilan, kepada setiap kehendak-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa. Perjalanan-perjalanan akan rekan-rekan kami di dalam pelayanan di Sulawesi Utara tetap ada dalam pemeliharaan-Mu. Diluputkan daripada semua yang jahat, diluputkan dari setiap penghalang-penghalang, tapi dibukakan
satu perjalanan-perjalanan yang luar biasa bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami percaya Engkau sendiri yang akan mengembalikan hamba-Mu Ibu Nani ke tengah-tengah kami. Bersama dengan seluruh tim, rekan-rekan kami semua untuk kembali ke Sion pada waktunya. Terpujilah nama-Mu Allah yang boleh memakai tempat ini, yang boleh memakai setiap kami untuk bergabung di dalam setiap rencana kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, kami butuh pengurapan yang daripada-Mu supaya kami selalu melihat tanda-tanda yang Engkau sedang bukakan buat setiap kehidupan kami. Dan kami boleh maju terus di dalam setiap tuntunan firman-Mu, sehingga kami tidak akan pernah kecewa, kami tidak pernah mundur. Tapi setiap hari kami diperbarui dengan semangat dan api yang diperbarui oleh Engkau. Untuk semakin hari kami semakin giat dengan setiap kehendak-Mu untuk kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, biar pengurapan-Mu sendiri Tuhan yang akan menjaga dan membuat tudung perlindungan 10 lapis atas hidup kami. Dan mata kami terus tertuju kepadamu Tuhan. Telinga kami mendengar akan suara-Mu. Mulut bibir kami memperkatakan kebenaran-Mu. Dan kami percaya Tuhan, hati kami akan terus diselimuti oleh kasih Tuhan yang terus akan memancarkan kehidupan yang sejati. Segala keraguan, ketidakmengertian, kedegilan, kebebalan, kebodohan kami di dalam nama Tuhan Yesus dibersihkan dari kehidupan kami. Dan kami ditahirkan kembali untuk kami benar-benar fokus kepadamu dan mengerti bahwa Engkau punya kehendak atas hidup kami. Kami mohon berkat-Mu Tuhan atas tangan-tangan kami, supaya kami boleh terampil dalam mengerjakan setiap tugas yang Kau berikan, pekerjaan yang Engkau percayakan kepada kami. Dan lewat tangan-tangan ini kami boleh memakai untuk menjadi berkat. Saat-saat kami mendoakan, saat-saat kami memberi, terulur dari tangan ini semua kehidupan-Mu Tuhan. Dan kaki kami juga kaki yang terus berjalan di dalam kebenaran-Mu. Kami tidak menyeleweng ke kiri atau ke kanan. Dituntun oleh kuasa urapan-Mu untuk melihat setiap jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh mengawali bersama dengan Engkau. Dan biarlah Tuhan berkat yang dari Bapa, kasih yang dari Tuhan Yesus Kristus, dan pimpinan Roh Kudus menyertai kami sampai selama-lamanya. Mari yang sepakat dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.